Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan atas berkat yang ajaib yang kita boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada. Semangat pagi, mari kita sambut berkat pagi hari ini sepanjang hari ini dengan berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah renungan pagi atau renungan harian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Dan pujian yang akan kita nyanyikan pada saat ini, saya ajak saudara-saudara mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410, Kidung Jemaat nomor 410 dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita puji dengan bersemangat, puji nama Tuhan dengan penuh semangat. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam kami tidur. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan semuanya terjadi karena kuasa Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini. Baiklah kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah pekabaran firman Tuhan di hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Berdiri untuk Kemuliaan Tuhan. Berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Daniel 7 ayat 22, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sekali lagi, keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana diberitahukan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencampakkan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja-gereja yang telah di bawah kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu,
tetapi harus menajiskan hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan oleh karena ini mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan, dan meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu, di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit, mereka menyerah dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun di bawah topan oposisi yang ganas. Sekalipun dilukai oleh tombak Savoyard dan dihanguskan oleh api Romawi, mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini terang kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Allah telah menyediakan bagi umatnya satu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat, sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia, gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak terubahkan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 68 dan 69. Kutipan dari buku Alfa dan Omega ini adalah fakta sejarah. Kalau kita mengulangi kembali, 1260 tahun lamanya Roma di dalam bentuk agama negara atau Roma kepausan itu berkuasa. Sekali lagi, pada pelajaran kemarin saya katakan, yang merubah hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu kepada hari Minggu, hari kebangkitan, hari pertama itu bukan Protestan, tetapi gereja mula-mula setelah zaman Yesus, setelah zaman murid-murid Yesus. Di sekitar tahun 300-an atau tepatnya 312 pada saat Konstantin masuk Kristen, dia mengangkat wibawa kekristenan. Dan pada waktu itulah dalam simbol kitab Wahyu kuda hitam. Mengapa kuda hitam? Oleh karena kekristenan mengalami kemurtadan yang hebat pada waktu itu. Hitam melambangkan kemurtadan. Kemurtadan yang hebat mulai tahun 538 di saat kepausan berkuasa. Dan 1260 tahun itu berlangsung hingga pada revolusi Prancis. Revolusi Prancis, kemudian Raja Prancis menangkap melalui seorang jenderalnya, yaitu Jenderal Berthier. Lalu kemudian menghalangi atau menghentikan kekuasaan kepausan selama 1260 tahun, sejak 538 hingga 1798. Sekali lagi, kutipan dari buku Alfa Omega pada pagi ini adalah fakta sejarah. Sejarah telah menyatakan bahwa Sabat
telah dirubah. Sebenarnya bukan hanya karena berbakti pada hari Minggu, bukan hanya karena kebangkitan Yesus. Banyak sekarang kita dengar bahwa itu karena kebangkitan Yesus. Tapi ingat saudara-saudara, dasar perubahan Sabat bukan karena pada kebangkitan Yesus. Itu hanya merupakan alasan. Tetapi tadi kita sudah dengarkan bacaan katakan bahwa dasar perbaktian pada hari Minggu oleh karena kebencian terhadap hari Sabat. Dan kita tahu siapa di balik itu semua. Maka panggilan kepada kita pagi ini, berapa banyak di antara kita yang ingin rindu mempelajari Sabat yang sebenarnya yang mana. Kita tidak boleh mencari dalih bahwa Sabat itu mana-mana. Kapan saja kita sucikan atau kita kuduskan. Tidak, saudara. Tuhan menetapkan, Tuhan memilih hari ketujuh sebagai bagian daripada orang mengaku bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Mungkin pelajaran ini belum kita masih penasaran untuk kita gali. Mari kita terus belajar akan pekabaran firman Tuhan. Tidak mungkin hari Sabat yang harus kita kuduskan itu menjadi kutuk, menjadi beban bagi kita. Pasti kalau kita sucikan Sabat, akan banyak berkat yang akan kita alami waktu demi waktu. Tuhan berkati pekabaran ini jadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akhiri di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah di pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada hari ini tepat hari ketujuh di ujung pekan ini adalah hari Sabat Tuhan yang suci. Terima kasih Tuhan pekabaran ini boleh tepat pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, di mana kami diingatkan kembali bahwa akan ada banyak kebencian terhadap penyucian Sabat. Tapi Sabat terus akan berdiri sampai kekekalan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Pelihara kami hari ini Tuhan dalam semua aktivitas perbaktian bagi yang berbakti dan juga bagi saudara yang lain dalam semua aktivitas mereka. Hamba doakan khusus untuk keluarga Bapak Polsan Situmorang, keluarga Situmorang Tambunan. Tuhan berkati keluarga ini dan sekarang mereka di tempat tugas yang baru Kodam 1 di Medan. Tuhan berkati keluarga, berkati Bapak, Ibu dan juga anak mereka Ishak. Kiranya keluarga ini terus melayani Engkau di talenta dan di bidang yang mereka tekuni, sehingga dengan demikian lewat apa yang mereka bagikan kepada masyarakat banyak terjadi berkat bagi banyak orang. Gunakanlah keluarga ini, Bapak dan Ibu dan juga anak mereka untuk menjadi satu berkat bagi orang lain di sekitar mereka. Dari tempat yang jauh di tanah Papua, hamba berdoa kiranya suatu saat keluarga ini dapat dibawa kembali di tanah Papua. Mereka boleh melayani, mencintai masyarakat Papua, dan mereka boleh menyiapkan banyak orang di Papua ini untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua pendengar audio Renungan Pagi dimanapun berada, dalam pergumulan kami dan dalam sukacita kebahagiaan yang selalu kami hadapi atau kami rasakan, kami alami. Terpuji-puji namamu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan atas hari Sabat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan berkati kita dan sampai jumpa pada besok hari dalam Renungan Pagi yang sama. Selamat pagi dan shalom.